Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah, NIM 1914040055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perangkat pembelajaran matematika sebagai bahan ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Mita Putri Utami dengan mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu kalender pendidikan. Pengertian kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar, dan pembelajaran efektif dan libur. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif, dan tertata dengan baik. Di sini ada contoh kalender pendidikan SMPN 2 Gunung Talang Matematika tahun pelajaran 2019-2020, yaitu pada semester pertama, pada bulan Juli terdapat 2 minggu efektif. Pada bulan Agustus terdapat 5 minggu efektif. Pada bulan September 4 minggu efektif. Pada bulan Oktober 3 minggu efektif. Bulan November 4 minggu efektif. Dan pada bulan Desember terdapat 1 minggu efektif. Kemudian pada semester 2 yaitu terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Februari terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Maret terdapat 4 minggu efektif. April terdapat 3 minggu efektif. Mei terdapat 2 minggu efektif. Dan pada bulan Juni tidak ada sekali atau semuanya minggu tidak efektif. Audio Jungle. Rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu tidak efektif adalah minggu yang tidak ada berlangsung proses belajar mengajar atau dikatakan juga dengan libur. Pada minggu efektif terdapat juga jam tidak efektif. Artinya ada proses belajar mengajar di sekolah, tetapi jam yang digunakan bukan digunakan untuk memberikan materi pelajaran, akan tetapi untuk ulangan tengah semester, ekskul, dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Kemudian, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Kemudian, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Selanjutnya, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, mengalokasikan jam pelajaran untuk ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Selanjutnya, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam satu tahun atau satu semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Terdapat contoh rincian minggu efektif semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Yaitu nama sekolah SD, SMP, SMA pendidikan, kemudian mata pelajaran IPA kelas 9,
semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Perhitungan alokasi waktunya yaitu yang pada kolom pertama terdapat nomor, pada bulan kedua yaitu dicantumkan bulan. Pada kolom ketiga dicantumkan jumlah minggu, dan pada kolom keempat terdapat minggu, baik itu minggu tidak efektif maupun minggu efektif. Kemudian kolom yang terakhir yaitu berisi keterangan. Di sini dalam penghitungan jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Kemudian jumlah minggu efektif yaitu 26 minggu dikurang 8 minggu berarti menjadi 18 minggu. Kemudian dalam mencari jumlah jam efektif yaitu jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Sehingga pada rincian minggu efektif sebelumnya didapat 18 kali 4 jam pelajaran, maka terdapat 72 jam pelajaran. Yang kedua, program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi atau satuan pendidikan mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program tahunan antara lain yang pertama, daftar standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku garis-garis besar program pengajaran GBPP setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan yang mengandung ide-ide pokok yang sesuai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Tujuan penyusunan program tahunan. Yang pertama, untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan yang telah ditetapkan. Kemudian, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Komponen program tahunan meliputi identifikasi atau satuan pendidikan mata pelajaran tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kegiatan non-tatap muka atau ujian libur, kemudian menghitung pokok bahasan atau kegiatan tatap muka, menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GPPP untuk setiap jenis kegiatan. Kemudian di sini terdapat contoh program tahunan, yaitu mata pelajaran matematika peminatan dari Satuan Pendidikan Mas Lubuk Malako, kelas atau program 10 IPA tahun pelajaran 2021-2022. Terdapat kompetensi inti, yaitu KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan seterusnya. Komponen inti didapat dari Kementerian Pendidikan. Kemudian terdapat kolom, yaitu kolom pertama terdapat semester, yang dimana diisi semester pertama dan semester kedua. Kemudian ada kompetensi dasar,
Kemudian kolom yang ketiga terdapat materi pokok, dan yang keempat yaitu alokasi waktu, dan kolom yang terakhir yaitu merupakan keterangan. Yang ketiga yaitu program semester. Pengertian program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama satu semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Komponen-komponen penyusunan program semester. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Komponen program semester yaitu yang pertama, identitas. Identitas ini terdiri atas nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian tahun pelajaran. Yang kedua, isi. Bagian isi ini terdiri atas KD, materi pokok, alokasi waktu, bulan dan minggu, kemudian keterangan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun suatu pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester: yang pertama, tujuan, kedua, pokok bahasan, ketiga, metode mengajar, yang keempat, media dan sumber, kelima, evaluasi pengajaran, dan yang keenam, waktu. Langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. 3. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. 4. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Manfaat program semester. Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Keempat, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Contoh program semester. Di sini terdapat program semester, yaitu sekolah SMP pendidikan, mata pelajaran IPA, kelas atau semester 8, semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Pada contoh program semester ini, pada kolom pertama terdapat nomor, kolom kedua KD atau kompetensi dasar, kolom ketiga yaitu berisi materi, kolom yang keempat yaitu jumlah minggu, kolom yang kelima jumlah jam pelajaran, dan kolom ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 yaitu
terdapat rincian minggu efektif, jam pelajaran, minggu efektif pelajaran. Kemudian pada kolom terakhir yaitu terdapat keterangan. Yang keempat yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lelusa yang mana dalam menetapkan KKM satuan pendidikan harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Prinsip penetapan KKM yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis KKM pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan indeks PESDIK. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, KKM setiap SK merupakan rata-rata KKM KD. Kelima, pada setiap indikator atau KD dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu indikator merupakan referensi atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal pengulangan baik UH, UTS maupun UAS. Langkah-langkah penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Yang pertama yaitu KKM indikator, yang kedua KKM mata pelajaran, yang ketiga KKM standar kompetensi. Yang keempat KKM kompetensi dasar. Contoh penetapan KKM. Jumlahkan seluruh KKM per KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Kemudian KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Terdapat rumus KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Penetapan KKM. Adapun rambu-rambu yang harus diamati sebelum ditetapkan KKM di sekolah adalah yang pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Kedua, KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah. Yang ketiga, KKM dinyatakan dalam bentuk prosentasi berkisar antara 0 sampai 100 atau rentang nilai yang sudah ditetapkan. Yang keempat, kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator idealnya berkisar 75%. Kelima, sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteriaan ideal atau sesuai kondisi sekolah. Dalam menentukan KKM haruslah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas indikator, serta kemampuan sumber daya pendukung. Kemudian yang ketujuh, KKM dapat dicantumkan dalam LHBS sesuai model yang ditetapkan atau dipilih sekolah. Di sini terdapat penentuan kriteria ketuntasan minimal KKM, yaitu satuan pendidikannya SMK N1 Sijunjung, mata pelajaran matematika, kelas 11 semester ganjil. Di sini terdapat kompetensi inti, di mana dari kompetensi ini kita dapat membuat pada kolom pertama yaitu terdapat kompetensi dasar, kolom kedua terdapat indikator,
Pada kolom ketiga terdapat kompleksitas, di mana kompleksitas ini terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi berkisar dari nilai 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Kemudian kolom keempat terisi daya dukung. Ini juga terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah, di mana tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Kemudian ada intake. Intake terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah, di mana nilai tinggi 81 sampai 100, sedang berkisar 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Kemudian kolom yang terakhir yaitu maka dari contoh di atas didapat nilai KKM indikator adalah rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Contoh kompleksitas sedang, daya dukung rendah, dan intake tinggi. Maka nilai KKM indikator 80 tambah 60 tambah 85 dibagi 3 menghasilkan 75. Nilai KKM semester 1 adalah jumlah total nilai KKM indikator atau jumlah indikator, maka nilai KKM untuk semester 1 adalah 87. Yang kelima yaitu SI-SK. Pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Standar isi atau konten standar SK yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan sikap dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Kemudian standar penampilan performance standar SK yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap SI. Pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang. Ada beberapa aspek di dalam kompetensi sebagai tujuan antara lain. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Kemudian yang ketiga, kemahiran atau skill. 4, nilai atau flow, yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian ada sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap situasi. Kemudian ada minat atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perubahan. Pengertian kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Faktor yang diperhatikan dalam analisis SKKD. Yang pertama, langkah menganalisis dan mengurutkan SK. Yang pertama, menganalisis SK menjadi beberapa KD, mengurutkan KD sesuai dengan keterkaitan baik secara prosedur maupun hierarkis. Langkah-langkah untuk menyusun atau merumuskan KD. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Kemudian, guru memilih kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh BSNP. Untuk setiap mata pelajaran, pemilihan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Kemudian yang ketiga, setelah KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Kegunaan analisis SK dan KD dalam pembelajaran matematika, yaitu mengembangkan silabus, menentukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kompetensi dasar maupun mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. Merancang analisis SI dan KD beserta contoh. Analisis SKKD dilakukan untuk menentukan kompetensi mana yang memerlukan bahan ajar.
Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan ajar mana yang dipilih. Dalam merancangnya, yang pertama, perumusan kompetensi dasar dan indikator, mengkaji dan menentukan standar kompetensi, kemudian mengidentifikasi materi pokok atau materi pelajaran, kemudian melakukan pemetaan kompetensi. Kemudian di sini terdapat contoh analisis SK dan KD. Sekolah SMA N1 Lomba Melintang, mata pelajaran matematika, kelas 10 semester 1. Di sini masih ditulis standar kompetensi, namun dapat diganti menjadi standar isi karena sudah menjadi kita sudah berubah dari KTSP menjadi kurikulum 13 atau K13. Kemudian kolom kedua itu diisi dari kompetensi dasar, diisi kompetensi dasar yang diambil dari standar isi. Kemudian indikator pencapaian itu diambil dari kompetensi dasar. Kemudian materi pokok ini diambil dari kompetensi dasar, dapat cuma menghilangkan kata kerja. Kemudian terdapat pada kolom kelima terdapat ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu berisi ruang lingkup materi. Kemudian kolom terakhir alokasi waktu. Di sini terdapat keterangan ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA MA meliputi yang pertama logika, kedua aljabar, ketiga geometri, keempat trigonometri, 5 kalkulus, dan keenam statistika dan peluang.